Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian bisa lihat presentasi saya ya. Ya, Pak. Ya, hari ini saya coba test case saja di Google Meet. Kemudian saya padukan dengan uh, Camtasia Studio. Saya coba sandingkan dan secara manual saya rekam saja ini untuk apa namanya file perkuliahan kita hari ini. Sebenarnya pertemuan keempat itu sudah saya masukkan dalam grup di Google Classroom, tapi ini lanjutan untuk memberikan penjelasan karena kita tidak bisa on air secara terus-menerus, jadi saya berikan video offline-nya, namun saya share ke grup Anda masing-masing ya. Teman-teman sekalian, bahwasanya di pertemuan keempat itu Anda sudah membaca, sudah memahami dari materi-materi yang saya sampaikan terkait dengan pendekatan model instruksional game. Model ini sudah menjadi familiar bagi Anda, apalagi generasi Z ya. Kalau kita sekarang ini generasi milenial, kemudian generasi Z akan sebentar lagi menampung aspirasi dari program-program atau pendekatan-pendekatan yang kita sampaikan hari ini. Sebenarnya game, ada kata game, kemudian instruksional, ya. Dia memiliki tujuan khusus, dia memiliki tahapan-tahapan khusus yang mengacu kepada apa yang menjadi syarat administrasi seorang guru atau tenaga pengajar. Jadi kita tidak boleh asal sembarang saja misalnya membuat game atau permainan-permainan dalam pembelajaran baik di kelas ya. Tapi ini bisa diputar terus-menerus, kemudian digabungkan dalam bentuk drill ya. Nah, Anda sudah baca instruksional game itu sendiri, dia menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk-bentuk permainan yang mendidik. Jadi kalau Anda lihat di game yang ada, dia hanya sekedar untuk kognitif ya, tapi afektifnya belum tersentuh. Kalau kognitif bolehlah ya, untuk kecerdasan berpikir dan sebagainya ya, itu boleh. Tapi dari sisi uh, afektifnya itu belum bisa kita jadikan pedoman untuk pembelajaran berbasis game ini ya. Nah, kemudian instruksional game ini tidak perlu menirukan realita ya. Kalau Anda lihat di media pendidikan itu ada realia ya, itu sudah saya jelaskan eh, kemarin. Kemudian dan itu masuk di mata kuliah media pendidikan secara khusus di yang Anda ampu di semester ini. Namun dapat memiliki karakter, jadi tidak perlu menirukan realita, namun dapat memiliki karakter yang menyediakan tantangan bagi siswa itu sendiri, ya. Nah, kemudian karakteristiknya sendiri, dia memiliki tujuan. Tujuan itu
setiap permainan harus memiliki tujuan ya. Pembelajaran yang telah ditetapkan pada beberapa instruksi yang diidentikan pada pencapaian skor yang diharapkan. Nah, ini bagus sekali pendekatan ini untuk belajar matematika ya, kemudian IPA, dan ini kita padukan dengan metode discovery inquiry ya. Ini yang selalu diterapkan oleh guru-guru di sekolah. Anda baca sendiri. Nah, ini. Kemudian saya langsung mengarah kepada komponennya saja ya. Nah, setiap komponen itu jangan lupa sama seperti Anda membuat RPP, tujuannya untuk apa, pendahuluannya apa saja. Ya, Anda harus mengacu kepada silabusnya, RPP-nya. Kemudian kedua, Anda buat bentuknya dalam batang tubuhnya ya, body of instructional game-nya. Pada bagian ini meliputi, nah ini saya garis bawahi ya. Nah, ini saya besarkan sedikit. Nah, pada bagian ini skenario, kemudian tingkatan permainan, pelakunya siapa, permainannya bagaimana, tantangannya apa saja, kemudian tujuan, pencapaian tujuannya apa saja yang diinginkan, kemudian ada semacam kompetisi atau persaingan-persaingan yang harus ada dalam bentuk-bentuk permainan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, jangan lupa adalah penutup. Penutup di sini yang harus Anda perhatikan adalah member harus tahu siapa pemenangnya dan ini harus ditampilkan. Nah, sama seperti Anda kalau setiap setelah mengajar, kemudian ada tugas, kemudian ada penilaian. Nah, penilaian ini sangat penting sekali untuk memberikan motivasi ya kepada si pelaku game itu sendiri atau anak-anak yang sebagai user ya, pemain game itu sendiri. Nah, flowchart-nya ini harus Anda tentukan. Anda juga harus menjadi sutradara kecil-kecilan. Anda sudah merancang sedemikian rupa flowchart-nya seperti apa. Nah, kalau ini nih saya insert di sini. Nah, ini Anda harus sudah bisa memahami bentuk-bentuk dari lingkaran, kemudian persegi empat dan sebagainya dalam media pendidikan ya. Dan saat ini juga Anda pelajari di media pendidikan 1. Nah, kemudian pada proses perencanaan produksi Anda harus membuat RPP, jadi mengacu ke RPP-nya ya. Kemudian garis-garis besar program perencanaan instructional game-nya, kemudian membuat flowchart programnya. Nah, ini Anda sudah menjadi sutradara kecil-kecilan ini ya, membuat storyboard-nya. Jadi Anda harus merancang bagaimana permainan itu. Kemudian pada tahap proses produksi, membuat perencanaan programnya. Nah, ini harus Anda perhatikan ya. Dari sisi waktu, kemudian dari sisi kreativitas kreatornya, waktu jangan sampai lebih daripada 10 menit ya. Singkat saja, jadi kalau bisa ya 6 sampai 8 menit ya. Nah, judulnya Anda sudah tahu di sini, tujuannya sudah. Nah, aturan-aturan permainan juga harus Anda tampilkan di sini, ada aturannya.
Ya, sama seperti Anda kalau buat soal ada petunjuknya, aturan-aturan mainnya seperti apa. Ya, kemudian ada pilihan. Nah, bagian inti instructional game itu sendiri terdapat 15 komponen dalam bagian badan dari sebuah instructional itu sendiri. Silakan dibaca ya. Nah, oke, saya kira itu. Nah, kalau kita lihat di beberapa contoh yang ada, ya. Nah, ini misalnya seperti ini, saya buka dulu. Nah, ini sudah ada beberapa contoh ya. Kalau Anda lihat di sini, nah ini untuk pembelajaran basis komputernya. Nah, ini seperti yang dilaksanakan oleh teman-teman UPI ya. Saya kira nah, ini contohnya dibuatkan beberapa contoh. Ini matematikanya ada di sini. Anda bisa lihat di sini. Nah ini tujuannya standar kompetisi jangan lupa ya. Nah indikatornya udah masuk semua di sini. Ya, saya kira itu Anda bisa melihat di beberapa contoh game. Anda lihat saja di Google ya untuk kegiatan ini. Nah, oke, saya kira itu dulu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan